Adik-adik jangan lupa share, like, and subscribe. Dukung channel ini buat teman-teman kalian mengenal Tuhan lewat firman ini. Selamat beribadah. Panah sudah siap, busur pun sudah lengkap. Saatnya kita berburu di padang gurun seperti ini. Binatang apa ayo kira-kira yang biasa ada di padang gurun? Coba adik-adik di rumah tahu? Kelinci? Bukan. Ayo sebutkan lagi. Nah, apa ya? Kerbau? Bukan. Nah, kali ini aku mau berburu apa aja yang pokoknya ada di sini lewat. Oh, ada burung, ada burung. Itu tuh, ada burung. Shh, jangan berisik. Nanti kabur. Aku mau coba memanahnya. Ya, meleset. Kurang cepat nih. Coba lagi. Aku cuman bawa busur 3. Siapa tahu kena yang kali ini. Nah, ini dia. Aduh, meleset lagi. Mana tinggal 1 lagi. Coba lagi deh. Remsi. Waduh, kaget. Saya juga ikut kaget, Remsi. Sangkain ada burung besar sekali. Taunya kareti. Aku bukan burung. Oh, ini lagi asik-asik. Membidik. Apa? Burung. Terus? Reset. Kakak manggil langsung kaget gitu. Pantesan burungnya langsung hilang. Iya, ya sudahlah. Gak apa-apa, nanti kita bidik lagi. Oke, nih kalau mau berburu di padang pasir gini harus tahu binatang apa yang kira-kira bisa dibidik dengan panahnya Remsi gitu. Iya. Ini padang gurun, bukan hutan. Oh, Tidak beda ya? semua binatang ada di sini. Oh iya juga, makanya cuma ada burung yang tadi dilihat. Iya, itu pun jarang sekali. Dan burungnya unik, nggak semua burung ada di sini. Ini padang pasir. Iya. Iya. Oke. Supaya benar-benar dapat mangsanya, Remsi harus tahu seperti apa aja, di mana aja. Mau tahu binatang apa aja? Yes, mau Kak. Oke, browsing dulu. Jadi kita nggak salah. Kita Di bukan sini kita ada sinyal. ada. Ada ya? Hebat pokoknya. Oh, Kita bukan lele orang Komsel kan? Ah, iya, lele Komsel. lele Ya. Komsel. Oke. Sip. Yang penting ada. Sip. Kita browsing tuh. Kita bukan orang padang pasir, jadi harus Ya. cari tahu. Nih, kasih tahu teman-teman kita ya. Ya. Yuk. Yuk kita lihat. Salah satu penghuni lucu dari gurun adalah hedgehog atau landak gurun. Ditemukan di Afrika dan Timur Tengah. Beradaptasi untuk hidup di padang pasir dan belukar kering. Spesies landak ini adalah salah satu yang terkecil dengan panjangnya yang hanya mencapai antara 6 sampai 11 inci. Mereka bertahan dari panas dengan tinggal di liang dan berburu pada malam hari. Landak ini memakan segala sesuatu dari serangga hingga telur burung, ular, dan kalajengking. Dengan mendapatkan cairan dari mangsanya, ia dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama tanpa air. Nah, sandfish adalah hewan gurun yang memiliki badan seperti ikan, tetapi bukan ikan ya. Sandfish ini adalah sejenis kadal yang hidup di gurun pasir Afrika Utara dan Asia Barat Daya. Karena badan yang mirip seperti ikan, ia mampu berenang di pasir dengan kecepatan tinggi menggunakan kakinya seperti merangkak. Wow, unik-unik loh. Binatang yang ada di padang gurun. Tadi kita sudah lihat. Makanya buat Remsi yang suka berburu, harus hati-hati. Benar-benar harus jadi pemburu yang handal. Ya. Nih, di Alkitab juga ada seorang yang suka berburu. Seseorang yang suka berburu. Iya, Oke, kayak oke. dirimu itu suka berburu. Tapi dia karena lahir di padang pasir, dia lahir di situ, dia tahu. Kita lihat ya kisahnya hari ini. Oke, setelah Ishak menikah, ingat? Menikah dengan siapa istrinya? Dengan Ribka. Benar, bukan Rina ya. Iya, hampir salah. Ishak menikah dengan Ribka.
mereka hidup berbahagia dalam tuntunan Allah tentunya. Nah, setelah menikah, biasanya apa yang diinginkan oleh pasangan suami istri? Mungkin kekayaan yang semakin banyak. Tapi kan Ishak sudah sangat kaya. Oh iya, Hartanya berlimpah. iya, Emas, sapi, iya. domba, unta. Banyak sekali. Ditambah lagi pegawainya tuh. Banyak sekali. Kayaknya Ishak Ribka sudah memiliki segalanya. Dan tidak perlu lagi yang seperti itu. Iya, karena mereka pasangan yang kaya. Betul. Ishak pangeran loh, anak Abraham. Mungkin mereka akan berpikir, sudah cukuplah gitu ya. Iya kali udah cukup lah. Tapi walaupun binatangnya banyak, ternaknya banyak, walaupun bahkan punya binatang kesayangan, binatang peliharaan, bahkan berlimpah emas, bisa saja semuanya itu dimiliki. Tapi semuanya itu tidak akan membuat Ishak memiliki keturunan. Oh iya, jadi sepasang suami istri tuh mengharapkan keturunan ya yang tepatnya. Oh iya, Jadi betul. itu yang diharapkan oleh Ishak dan Ribka. Yes. Mereka menunggu, berdoa supaya mereka memiliki keturunan atau memiliki anak. Betul. Aku pun begitu, Kak. Setelah kami menikah, kami sangat menantikan untuk memiliki anak. Tapi sebentar, aku jadi ingat, kan Allah sudah berjanji, ya, berjanji kepada Abraham ayahnya Ishak bahwa ia akan mempunyai banyak keturunan, bahkan menjadi bangsa yang besar. Jadi tenang aja, harusnya nggak usah pusing ya Kak. Benar. Kan pasti dijawab doanya. Dan mikirnya kan langsung begitu ya. Iya, instan gitu. Kan udah janji. Nampaknya tidak semudah itu yang terjadi. Oh gitu. Ya, mereka menunggu setahun. Tunggu lagi, berdoa lagi. Mungkin Ishak dan Ribka, terutama istri biasanya, kenapa kita tidak punya anak? Kita kan sudah berdoa. Iya. Mungkin Ishaknya akan berdoa, bilang gini, kita sudah berdoa, kita berdoa lagi yuk. Nah, mungkin begitu. Menunggu 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun. belum punya anak juga. Waduh, itu Belum. berapa tahun? Iya, makanya belum hamil juga. Aduh, tidak mudah loh. Sampai akhirnya mereka menantikan janji Allah itu. Mereka menantikan permohonan doanya untuk dijawab itu selama 20 tahun. Wow, lama sekali. Selama itu rupanya Ishak dan Ribka masih menunggu mempunyai anak. Wah, janji Allah bagi keturunan Abraham nggak jadi dong. Ya, pernah mungkin mereka berpikir begitu. Tapi saat kita menantikan atau menunggu janji Allah yang belum juga tiba atau belum dijawab, biasanya ya, apa coba yang harus dilakukan? Atau sikap hati atau tindakan apa coba yang harus kita lakukan? Katanya ya sama adik-adik, ada 3 pilihan nih. 3. A. Marah. B. Khawatir. C. Berdoa. Coba bantu Kak Remsi. Apa ya? Marah, khawatir, berdoa. Aku coba berdoa, Kak. Karena aku ingat Allah kan sudah berjanji, pasti Allah akan lakukan. Kan sudah terbukti dalam hidup Abraham. Untuk mendapatkan Ishak saja, Abraham juga menunggu kan? Ya, tapi akhirnya Allah menepati janji kepada Abraham. Makanya Ishak lahir. Iya. Tapi apakah itu yang dilakukan Ishak? Marah, khawatir, atau berdoa seperti yang dipilih oleh Kak Remsi? Kita lihat jawabannya di dalam Kejadian 25 ayat 21.
Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi, jawaban aku benar dong, Kak. Berdoa. Ya, teman-teman, benar jawabannya. Saat menunggu apa yang kita minta kepada Tuhan, kita berdoa. You right. Benar sekali. Because God will hear me. Allah akan mendengarkanku. Nah, kita akan lihat kisahnya bagaimana Ishak sungguh-sungguh menaikkan permohonan doanya dan hasilnya apa. Yuk, lihat bersama. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Wah, dua anak sekaligus. Luar biasa. Kembar dong ya. Benar-benar sebuah pertanda bahwa janji Allah mulai digenapi. Siapa tadi namanya? Adik-adik ingat nggak? Ya, Esau dan Yakub. Benar. Allah tetap ingat akan janji-janjinya kepada Abraham, ayahnya Ishak. Dan selama Ishak hidup membesarkan kedua anak Esau dan Yakub, Allah terus mengingatkan janjinya yang telah Allah buat kepada Abraham. Coba kita kembali buka dalam kitab Kejadian 26 ayat 3-4. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Kejadian 26 ayat 3-5. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu
seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan melihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Allah adalah Allah yang ingat akan janjinya. Allah yang mendengarkan kita. Pegang dan percaya apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan sampai Allah memberitahu bahwa Abraham adalah orang yang mendengarkan firman-Nya. Orang yang taat dan hidup sesuai firman Tuhan. Tidak heran sampai pada keturunannya pun, yaitu siapa Kak? Ishak, Allah tetap memberkati. Demikian pula adik-adik, Allah akan memberkati Kareti, akan memberkati adik-adik, memberkati Karemsi, dan seluruh orang-orang yang percaya kepada Allah. Allah akan memberkati kita. Firman-Nya katakan dalam Kejadian 28 ayat 15a. Begini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Yuk kita nyanyikan lagu ayat ini dengan penuh iman dan percaya kita. Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi. Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi. mulai sekarang, ayo adik-adik, Karemsi mengajak adik-adik untuk selalu mempercayai Allah. I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Ayo, kita percaya Allah akan mendengarkanku. God will hear me. Nah, coba lakukan gerakan ini. God will hear me. Nah, seperti itu. Yuk, kita coba sama-sama. God will hear me. Lebih keras suaranya. God will hear me. Nah, seperti itu. Hebat. Great. Selalu ingat Allah mendengar permohonan kita. Saatnya kita berbicara kepada Allah kita. Let's talk to God. Ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang memegang janji dan Allah yang melakukan janjimu. Kami mau katakan kepadamu, kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan doa kami. Ya Allah, kami akan menaruhkan hidup kami kepada Engkau. Walaupun ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, walaupun kami masih menantikan jawaban doa dan permohonan kami, tapi kami mau percaya
Engkau Allah yang memegang janji dan Engkau akan melakukannya. Kami yakin dengan iman kami, Tuhan Allah akan menjawab segala permohonan kami sesuai kehendak Engkau. Terima kasih Allah yang baik, terpuji nama Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kakak, jangan berisik. Itu ada yang gerak-gerak. Sebelah mana? Sebelah sana. Oh ya, Aku mau coba berburu lagi. iya. Ya, jangan berisik. Kita coba sama-sama. Arahkan. Nah, ini dia. Busurnya sudah ada. Kita mau coba arahkan di sebelah sana. Kena. Ini dia targetnya. Kena. Ya, kok dapatnya kucing belang. Firmannya selesai. Jangan lupa adik-adik share, like, and subscribe buat teman-teman kalian tahu channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.